원했어요 모두 보고 싶었어 우리도 고잉은 언제나 너에게 고잉. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul saat suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Datangnya Hindu-Buddha di Indonesia mengakibatkan terjadinya proses percepatan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan setempat. Berikut beberapa contoh hasil dari akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Nusantara. Seni bangunan. Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia. Bentuk candi di Indonesia pada hakikatnya berbentuk punden merundak yang merupakan unsur kebudayaan Indonesia. 1. Candi. Candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja-raja dan pendeta-pendeta Hindu-Buddha pada zaman dahulu. Istilah candi berasal dari nama salah satu untuk Dewi Durga, Dewi Maut, yaitu Candika. Candi berfungsi sebagai makam, sementara bagi agama Buddha, candi memiliki tempat untuk pemujaan. Candi bercorak Hindu. Candi Hindu memiliki kubah yang disebut dengan Sikara, melambangkan kepala dewa. Candi memiliki ruang bernama Garbhagira sebagai tempat suci yang hanya bisa dimasuki pendeta karena berisi berhala dewa. Candi Hindu merupakan tempat terakhir untuk memuliakan raja yang telah meninggal. Candi Hindu yang umumnya beratap runcing memiliki 3 segmen ruang. Ketiga segmentasi tersebut sebagai berikut. 1. Burloka, yaitu kaki candi yang memiliki dunia manusia. 2. Purwaloka, yaitu badan candi yang memiliki dunia yang disucikan. 3. Sarloka, yaitu atap candi yang mewakilkan dunia dewa-dewa. Berikut beberapa contoh candi yang bercorak Hindu di Indonesia. 1. Candi Dieng. Candi Dieng berdiri di dataran tinggi Dieng, Wonosobo, dibangun oleh Wangsa Sanjaya dari Mataram pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. 2. Candi Prambanan. Candi Prambanan didirikan atas perintah Rakai Pikatanen dan selesai semasa pemerintahan Raja Daksan dari Mataram. 3. Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo terletak di lereng Gunung Unggaran Ambarawa, didirikan pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi oleh Sanjaya sebagai penghormatan terhadap Dewa Trimurti Hindu, khususnya Siwa. Candi-candi Buddha di Indonesia terlihat berbeda dengan candi Hindu. Hal ini ditandai dengan banyaknya arca Buddha dengan kelengkapan sederhana serta bangunan stupa dan patung Buddha di dalamnya. Jika dilihat dari fungsinya, candi Buddha berfungsi sebagai sarana ritual atau memuliakan Buddha, menyimpan religi Buddhis ataupun biksu terkemuka atau keluarga kerajaan penganut Buddha seperti abu jenazah atau sebagai tempat ziarah bagi para penganutnya. Dalam sistem bangunan candi Buddha dikenal adanya beberapa sikap mudra, yaitu tangan memutar roda, tangan memanggil bumi sebagai saksi saat Buddha digoda oleh setan, tangan menenteramkan, tangan bersemadi, tangan memberi anugerah, serta tangan sewaktu memberi wejangan. Adapun tingkatan dalam bangunan candi bercorak Buddha di Indonesia terdiri atas berikut ini: Kama Datu atau buana hasrat, Rupa Datu atau buana rupa, Arupa Datu atau buana tanpa rupa. Berikut beberapa contoh candi bercorak Buddha di Indonesia. Candi Muara Takus. Kompleks Candi Muara Takus didirikan semasa Kerajaan Sriwijaya. Terletak di antara Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri, Riau, Jambi, Sumatera. Candi Pelausan. Candi Pelausan terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, kira-kira 1,5 km ke arah timur dari Candi Sewu. Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Desa Budur, Magelang, Jawa Tengah. Borobudur berasal dari kata boro dan budur. Kata boro berasal dari kata wihara atau biara, dari bahasa Sanskerta yang berarti kuil atau asrama. Sedangkan kata budur diperkirakan berasal dari kata beduhur, artinya di atas. Jadi, Borobudur dapat diartikan sebagai biara yang berada di atas bukit. Candi Pawon. Candi Pawon berada di antara Borobudur dan Mendut yang juga bercorak Buddha. Candi Pawon diperkirakan berasal dari masa yang sama dengan Borobudur Mendut. Bangunan stupa pada masa India kuno dapat dijadikan sebagai makam atau tempat penyimpanan abu kalangan, bangsawan, atau tokoh tertentu. Stupa memiliki 3 bagian dari bangunannya,
yaitu 1. Andah, melambangkan dunia bawah tempat manusia yang masih dikuasai hawa nafsu. Yang kedua, Yantra, merupakan suatu benda untuk memusatkan pikiran saat meditasi. Yang ketiga, Cakra, melambangkan nirwana tempat para dewa. Yang kedua, kepercayaan atau agama. Masuknya agama Hindu ke Indonesia sekitar abad ke-2 Masehi berpengaruh besar terhadap sistem kepercayaan masyarakat Indonesia pada saat itu. Masyarakat Indonesia yang pada saat itu hanya menganut sistem animisme dan dinamisme mulai banyak menganut agama Hindu. Agama Hindu memperkenalkan tentang konsep para dewa di masyarakat Indonesia. Sedangkan Buddha memperkenalkan ajaran Buddha Gautama. Yang ketiga, seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Seni sastra waktu itu ada yang berbentuk prosa dan ada yang berbentuk tembang. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1 tutur, 2 kitab hukum, dan 3 wiracarita. Pengaruh aksara dan seni sastra dianggap paling penting dalam perubahan kebudayaan Nusantara. Dengan mengenal aksara, menandakan bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sebelumnya prasejarah menjadi sejarah. Bahasa Sanskerta yang berasal dari India juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan sastra di Indonesia, seperti prasasti yang ditulis dari huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang pesat terutama di zaman kejayaan Kerajaan Kediri. Seni sastra dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha di Indonesia dan dibagi menjadi dalam 3 zaman. 2. Zaman Kediri. Karya sastra yang umumnya muncul pada zaman Kediri yakni karya sastra berupa kakawin. Contohnya sebagai berikut. A. Kakawin Kresnayana karya Empu Triguna. B. Kakawin Semaradahana karya Empu Darmaja. C. Kakawin Baratayuda karya Empu Seda dan Empu Panuluh. D. Kakawin Gatot Kaca Seraya karya Empu Panuluh. E. Kakawin Hariwangsa karya Empu Panuluh. F. Kakawin Wertasancaya karya Empu Tanakung. G. Kakawin Sumarad Santaka karya Empu Wanaguna. H. Kakawin Lubdaka karya Empu Tanakung. 1. Zaman Mataram. Kerajaan yang termasuk ke dalam zaman Mataram yakni ada Kerajaan Mataram kuno, Medang Kemulan, dan Sriwijaya. Karya sastra hasil peninggalan zaman Mataram sebagai berikut. A. Kitab Mahabharata yang disadur oleh Empu Yasa. B. Kakawin Ramayana karya Empu Yasa. C. Kitab Siwasana atau Purwadigama yang merupakan kitab hukum zaman pemerintahan Raja Dharma Wangsa. D. Kitab Sanghyang Kamahayanikan karya Sambara Suryawarana yakni pada zaman Raja Empu Sindok. 3. Zaman Majapahit. Karya sastra pada zaman Majapahit dapat dibedakan menjadi 2 periode, yaitu periode awal dan periode akhir. Contoh karya sastra pada zaman Majapahit periode awal yaitu Kitab Sutasoma karya Empu Tantular, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Kunjara Karna. Sedangkan karya sastra pada zaman Majapahit akhir yaitu Kitab Sundayana, Kitab Calon Arang, dan Kitab Pararaton. D. Seni rupa dan ukir. Masuknya pengaruh India membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni ukir, dan seni pahat. Dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahat pada dinding-dinding candi. 1. Relief yang ada di Candi Borobudur. A. Cerita Karmawi Bangga pada bagian terbawah dinding candi. B. Cerita Lalita Wistara pada bagian tengah candi. C. Cerita Jakamala Awadana pada bagian dinding candi. D. Cerita Gandawyuha Badracari pada bagian lorong candi. Dan yang terakhir E. Cerita Hidup Sang Buddha pada bagian dinding candi. Keseluruhan relief yang ada di candi ini mencerminkan ajaran Sang Buddha. 2. Relief pada Candi Prambanan. Bentuk dari arsitektur candi ini adalah tradisi dalam filosofi Hindu yang mengacu pada kitab Wastu Sastra. Sebagian besar gambar pada candi ini yaitu kehidupan sehari-hari pada masa kerajaan Mataram kuno, sedangkan objek-objek yang ada di sini berbentuk manusia, binatang, dan berbagai tumbuhan. Sistem pemerintahan.
Setelah masuknya pengaruh India, dikenal adanya sistem pemerintahan sementara. Pemerintahan yang dimaksud yaitu pemerintahan di suatu desa atau daerah tertentu. Masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha menyebabkan kerajaan yang ada di Indonesia memiliki corak Hindu-Buddha. Kerajaan yang bercorak Hindu yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram Hindu kuno, Kerajaan Airangga, dan yang terbesar Kerajaan Majapahit. Sedangkan kerajaan yang bercorak Buddha yaitu Holling, Melayu, Mataram Buddha, dan yang terbesar adalah Kerajaan Sriwijaya.